Shalom, saudara-saudariku dan para sahabat insani yang dikasihi Tuhan. Selamat berjumpa kembali dalam program Renungan Rohani Insani. Inspirasi Sabda Allah hari ini, Senin 16 November 2020, bersama Pastor Stefanus Chandra, Imam Diosesan Keuskupan Agung Makassar, yang sedang bertugas di Paroki Santo Clemens Mandonga, Kendari, Sulawesi Tenggara. Selamat mendengarkan. Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudariku yang terkasih dalam Yesus Kristus. Selamat pagi, selamat berjumpa dengan saya Pastor Stefanus Chandra dalam channel renungan yang sama kita cintai ini. Tema renungan kita pada pagi ini adalah momentum. Adapun bacaan yang akan menjadi dasar dari permenungan kita pagi ini diambil dari Injil Lukas pasal 18 ayat 35 sampai 43. Mari kita awali permenungan kita ini dengan doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Ya Yesus yang baik, selamat pagi. Terima kasih untuk kesempatan berharga ini. Kami boleh sekali lagi mendengarkan sabda-Mu dan bermenung atasnya. Layakkan kami menjadi tanah yang subur bagi firman-Mu, dan biar firman-Mu mengubah kami seutuhnya. Engkaulah Tuhan dan pengantara kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Yesus menyembuhkan seorang buta dekat Yeriko. Waktu Yesus hampir tiba di Yeriko, ada seorang buta yang duduk di pinggir jalan dan mengemis. Waktu orang itu mendengar orang banyak lewat, ia bertanya, "Apa itu?" Kata orang kepadanya, "Yesus orang Nazaret lewat." Lalu ia berseru, "Yesus anak Daud, kasihanilah aku." Maka mereka yang berjalan di depan menegur dia supaya ia diam. Namun semakin keras ia berseru, "Anak Daud, kasihanilah aku." Lalu Yesus berhenti dan menyuruh membawa orang itu kepadanya. Dan ketika ia telah berada di dekatnya, Yesus bertanya kepadanya, "Apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu?" Jawab orang itu, "Tuhan, supaya aku dapat melihat." Lalu kata Yesus kepadanya, "Melihatlah engkau, imanmu telah menyelamatkan engkau." Dan seketika itu juga melihatlah ia, lalu mengikuti dia sambil memuliakan Allah. Seluruh rakyat melihat hal itu dan memuji-muji Allah. Bapak Ibu Saudara-saudariku yang terkasih dalam Yesus Kristus, pengemis di pinggiran kota Yeriko adalah gambaran seorang yang terbuang namun sadar diri. Ia dengan kebutaannya terpinggirkan karena pada zaman itu orang yang sakit, apalagi buta, dipandang sebagai orang yang najis, tidak layak dan pantas. Maka ia tersingkir. Ia mengemis untuk menyambung hidupnya. Bahkan ketika ia hendak meminta tolong, ia berbicara, ia disuruh diam. Orang-orang seperti ini dianggap tidak layak untuk bersuara. Bahkan untuk memperjuangkan hidupnya, mereka disuruh untuk diam. Keberadaannya sebagai manusia diberangus oleh sistem sosial yang tidak menunjang keadaannya. Ketika Yesus lewat, orang buta ini tentu dia sudah mendengar mengenai kabar akan adanya tabib yang ajaib ini. Orang mengatakan kepadanya bahwa Yesus orang Nazaret lewat. Ia tahu dan sudah mendengar bahwa Yesus dapat menyembuhkan segala jenis penyakit. Inilah momentum bagi dia untuk keluar dari keadaan kebutaannya tersebut, keadaan tersingkir dan dipinggirkan. Maka ketika orang lain berkata kepadanya untuk diam,
ia tetap bersuara. Ia memanggil Yesus. Adalah mustahil baginya sebagai seorang yang buta untuk pergi ke Nazaret. Yeriko berada di kawasan Yudea, provinsi lain, dan harus melewati provinsi Samaria untuk sampai di Galilea. Adalah hal yang mustahil bagi seorang buta untuk melakukan perjalanan sampai ke sana. Mengapa? Karena pasti orang lain tidak akan menolongnya, karena takut mereka akan najis tersentuh olehnya. Dia tidak punya daya sama sekali. Ketika tiba-tiba Yesus hadir di dekatnya, ia mulai bersuara dan memohon pertolongan Yesus. Semakin ia dipresur untuk tidak dijumpai dan tidak diperhatikan oleh Yesus, semakin keras ia berseru dan berusaha mendekati Yesus. Akhirnya, ia karena imannya memperoleh kesembuhan dari Yesus. Pesannya jelas bagi kita, Bapak Ibu, Saudara-saudariku yang terkasih dalam Yesus Kristus. Kita harus sadar diri bahwa kita manusia-manusia berdosa yang tidak mampu menyelamatkan diri kita dari keadaan kedosaan kita. Dan Yesus selalu hadir dalam momen-momen tertentu hidup kita untuk menyelamatkan kita. Mendekati Natal, mendekati masa Advent, kita punya kesempatan untuk membaharui diri melalui pertobatan, melalui pengakuan dosa. Tiap minggu sebagai manusia-manusia Kristiani dan Katolik, kita mempunyai kesempatan untuk bersekutu dengan Yesus melalui Ekaristi. Dan bahkan tiap hari kita diundang untuk misa harian. Apakah momentum-momentum ini kita gunakan sebagaimana si pengemis buta melakukannya? Dia berusaha keras melewati keterbatasannya, halangan sosial yang membelenggunya, dan kebutaan yang membuatnya terkungkung dalam keterpurukan dilewatinya. Apakah kita juga mampu untuk mengatasi keterbatasan-keterbatasan kita yang paling hakiki? Contoh, bangun pagi untuk misa, kemalasan untuk memulai doa pribadi, atau barangkali halangan-halangan sosial, ada consideration untuk orang lain. Kita dipanggil untuk berusaha keras melewati keterbatasan-keterbatasan ini guna menjangkau Yesus. Ketika kita tidak melakukan hal ini, maka momentum untuk diselamatkan oleh Yesus akan lenyap. Tetapi ketika kita melakukan seperti si buta, menggunakan momen yang kita peroleh sebagai sebuah hadiah gratis dari Allah, pada saat itu kita diselamatkan. Semoga kita berusaha keras untuk menggapai Allah, karena Ia selalu hadir dan mau menyelamatkan kita. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Ya Yesus yang baik, terima kasih untuk tawaran-Mu, untuk kehadiran-Mu dalam hidup kami yang mau menyelamatkan kami. Buatlah kami sadar bahwa Engkau selalu membuka jalan bagi keselamatan kami, bagi persatuan dan kesekutuan kami denganmu. Mampukanlah kami untuk keluar dari banyak keterbatasan diri dan sosial kami guna menggapai Engkau. Engkaulah yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang masa. Amin. Tuhan bersamamu. Berkat Allah turun melimpah atas saudara-saudariku, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih saudara-saudariku dan para sahabat insani yang telah mendengarkan sabda Allah. Saya, Pastor Marcel Lorotandung, mengucapkan berlimpah terima kasih kepada Pastor Stefanus Chandra. Semoga Pastor bersama dengan segenap umat di paroki senantiasa diberkati Tuhan dalam setiap aktivitas dan pelayanannya. Amin.